Oke, kita mulai ya. Sambil ini yang belum itu kelompok 6. Ada orangnya nggak ini kelompok 6 nih? Ada Edward, ada Gunawan Tahmin, ada Jema, ada Rudi Aprianto, ada Eko Prasetyo, ada Faisal Rizky. Ada orangnya? Saya ada Pak, Rudi Aprianto Pak. Nah, yang lain gimana, Mas? Coba saya hubungin dulu ya Pak. Saya hubungin teman-teman Ya, saya dulu Pak. ya oke. Ini backlight, tapi mukaku rada gelap. Tak matiin aja lah ya. Tak ketok ya, bro. Ya? Tak bantu, Mas. Oke, kita mulai ya. Saya mau reminder dulu terkait dengan aspek yang namanya security governance. Itu sebetulnya secara kategori terbagi menjadi ini nih, 12-nya ini. Nah, pertanyaannya kalau misalkan sudah ada, ya tinggal dilanjutkan, diupdate ya. Ada di posisi apa namanya eh, audit ini nih. Tapi kalau belum punya, gimana? Ya bikin. Nah, kalau bikin caranya gimana, Pak? Ya, oke, kita mulai dari ancaman dulu nih yang kemarin nih. Ancaman, terus kita rencana mau pakai framework apa nih. Terus ketemulah yang namanya domain-domain itu, begitu. Nah, setelah domain itu ada, cari atributnya, cari pertanyaannya, kemudian dihitung tuh maturity-nya, nilainya ya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dilemparlah di responden itu, kemudian dapatlah nilainya. Nah, secara sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan eh, kita mau beli software gitu ya. Nah, kalau beli software biasanya ada di aspek ini nih. Apakah si software itu compliance ya dengan apa namanya SOP atau apa namanya eh, bukan tata kelola ya peraturan yang ada di kantor kita lah gitu. Nah, contoh aktivitasnya mungkin bisa dilihat dari sini. Nah, apakah dia memenuhi syarat ini, misalnya gitu. Atau secara framework acuannya adalah ini. Oke, agak malaman ya. Berarti habis habis maghrib ya. Itu. Nah, merujuk ke eh, materi kita hari ini sebetulnya, sebelum reminder ya, eh, bahwa sebetulnya security governance itu mencakup semuanya ini.
Nah, dan kita harus belajar ini nih. Nah, ini boleh di luar ini atau ini sebagai acuan boleh. Ya, apakah harus pakai? Ya, karena nanti akan ditanya acuannya pakai apa. Sehingga ketika misalnya teman-teman itu mempunyai produk misalnya. Contoh misalnya teman-teman mungkin sudah kenal nama produk-produk misalnya mungkin Cloudflare ya. Kita lihat Cloudflare ya. Eh, atau perbankan lah atau apa namanya. Saya coba bukain ya Cloudflare. Belum saya search ini. Cloudflare. Itu lantai. Tenang ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan banyak nih produknya nih. Ada yang kaitannya sama CDN, DNS, API security, SD-WAN, firewall, macam-macam. Kita lihat ya, eh, misalnya aspek firewall as service. Oke, gue kunci lah. Ya, itu apa? Ganjil apa genap? Besok dino Rebo ya? Itu tanggal berapa? Oh iya. Oh iya. Ya gue gawa. Oh alah. Aku ya orang aja nih. Kowe arep nggone Mas Wawen ya? Itu. Ora. Oh. Oke. Agene karo Nana. Lah iya gene. Hah? Apa? Oh. Untuk. Nah, ketika ya Mas Yun, Mas. Sorry ya, eh, lagi ada tamu. Ketika kita mau mengajukan Cloudflare ini secara platform dan sebagainya, itu harus kita pelajari dulu. Apakah dia ini comply dengan ini? Nah, ini. Ketika ini comply, ya udah berarti boleh tuh. Misalkan kita juga mau pengadaan eh, server, kita mau pengadaan access point, kita mau pengadaan apapun. Nah, kita lihat dia ini comply nggak gitu. Compliance itu sesuai standar kita nggak gitu. Nah, tentunya juga terlepas masalah budget ya gitu. Nah, kalau alat kan biasanya kita beli-beli aja ya. Gitu. Contoh sederhananya, misalkan kita beli handphone, kan tentunya kita coba-coba ya sesuai standar kita enggak ya. Gitu. Misalkan resolusinya, terus apa lagi, RAM-nya, terus hard disk-nya, macam-macam. Nah, itu. Nah, masuk ke tema kita hari ini, saya mau sedikit cerita kalau ini baru bicara aspek compliance ya. Saya mau cerita apa hubungannya security governance sama materi kita hari ini itu sedikit mengenai forensik ya. Jadi biar nggak bosen. Tapi ada hubungannya, gitu ya. Nah,
intinya forensik itu ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisa bukti digital yang tersimpan dalam suatu peralatan elektronik berbasis teknologi informasi seperti komputer, personal komputer jinjing, atau laptop, telepon seluler, dan perangkat penyimpanan lainnya. Nah, terus apa Pak hubungannya sama security governance? Nah, itu bisa dicek di pada bagian ini. Oke, kalau terjadi sesuatu, kan kalau terjadi sesuatu berarti, sebentar, ini saya bersihin dulu ya. Ini nggak kemana-mana ya. Tar, 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 tar. Oke. Nah, kalau terjadi sesuatu, nah, tadi itu kan betulnya masuknya area aset ya. Oke. Nah, kemudian aset ini kita lihat nih, setelah terjadi sesuatu hal kan berarti ada audit tuh. Nah, oke. Nah, sekarang apa hubungannya? Contoh misalnya begini, saya selalu sampaikan bahwa di industri teknologi ini kita pasti mempunyai departemen. Departemen itu eh, di dalam teknologi itu biasanya ada yang departemen masalah ngurusi sistem informasi, ada yang mengurusi apalagi masalah infrastruktur, ada yang ngurusi masalah pengembangan, ada yang ngurusi masalah ABC dan sebagainya. Nah, tujuannya sebetulnya ketika kita membuat SOP ini itu ada di areanya siapa gitu. Areanya siapa? Ini yang megang tupoksinya siapa gitu. Kalau teman-teman melihat dari aspek kegiatan digital forensik ini, kalau misalnya kemarin kalau nggak salah, sebentar ya, eh, kalau nggak salah kemarin kebocoran data ya. Nah ini nih, contoh misalnya ini, kalau nggak salah kemarin berita nih, 3 hari yang lalu ya, tanggal 22, ini tanggal ini Mei, Juni, tak lihat tanggal. Ini tanggal 24 ya, 2 hari yang lalu ya. Oke, 24. Nah, terlepas dari masalah eh, bantah membantah, intinya adalah Diskominfo misalnya teman-teman entah di kementerian, entah teman-teman jadi konsultan, entah di perbankan dan sebagainya. Kalau udah bicara kebocoran data macam-macam, pasti berbicaranya adalah bidang IT. Ya. Nah, kalau sudah berbicara kebocoran data ini kan pasti hubungannya sama forensik ya. Nah, kita kembalikan lagi ke masalah SOP tadi. Jadi, saya sampaikan bahwa walaupun kita su- sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, namanya namanya maling yo pasti akan lebih pintar lah gitu ya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tujuannya adalah kita meminimalisir kegiatan-kegiatan yang eh, kita juga nggak inginkan gitu ya. Contoh misalnya sederhana nih gitu ya, sederhana aja, kita punya rumah nih gitu ya, kita sudah pasangi pagar, sudah jendelanya sudah pakai tralis, pintu juga sudah, dan sebagainya, CCTV juga ada. Kira-kira
maling tetap bisa masuk apa enggak? Ayo, ada yang mau jawab? Kita yang Bisa, ringan-ringan aja. Bisa? Mas bisa Ridin. Lewat mana Mas kira-kira lewat, Mas? lewat genteng mungkin Pak. Oke. Good point. Genteng ya. Ya, Oke. Eh, ada yang lain selain genteng Mas? Saya punya ini nih malah jadi inget nih. Eh, yang lain Mas selain genteng. Ada loh Mas. Ayo, nih saya coba share ya. Gali tanah, Mana Pak. Mas Edi? Hah? Gali tanah. Gali tangah mungkin, tapi cukup ekstrim. Nih, ini baru terjadi kemarin. Ternyata malingnya lewat tembok yang dibolong. Ya, ini kita eh berbicara sederhana ya, gitu. Kalau kita misalnya di sebuah perusahaan kan pasti sebelum ada server pasti ada firewall. Sebelum firewall mungkin kita pasangi DMZ. Sebelum DMZ login mungkin kita pasangi Cloudflare macam-macam lah dan sebagainya atau alat-alat canggih dan sebagainya. Jadi eh, saya meyakini sampai sekarang bahwa eh, tidak ada sistem yang 100% aman. Tapi langkah-langkah kita, bagaimana kita mencoba untuk memitigasi ya dari aspek ancaman, resiko, tata kelola, dan sebagainya, kepatuhan, terus kontrol akses, macam-macam. Contoh sederhananya begini, ada yang kerja di perbankan di sini? Ngobrol aja nih. Ada yang kerja di perbankan? Kalau Mas eh, Ridhaudin kerja di mana? Atau Mas Rudi? ISP Pak, Oke. Di ISP pakai laptop kantor atau laptop sendiri? motor kantor, Dibawa pulang apa enggak? bebas sih Pak, Seringnya dibawa pulang apa enggak? seringnya enggak. Oke. Itu lumayan cukup patuh. Bayangkan kalau itu dibawa pulang, Mas. Terus nggak sengaja adikmu atau bapak ibumu, Mas, ngeprint ke iki ono ning flash disk, ya kan? Iya, Itu iya. kan ya kita ibu kita bapak kita ya percaya wae kan gitu. Tanpa disadari mungkin flash disknya dari sekolah, sekolah entah dari mana ada malware macam-macam, das gitu ya. Sampai bawa ke kantor, begitu dihidupin, deng satu subnet, deng lewat les gitu. Nangis orang. Nah, itu hal-hal yang sepele itu pun yang dibawa pulang ya. Ini sebagai contoh lagi nih. Saya ada real case. Real case-nya itu saya coba dulu. Saya juga kemarin ini bikin aplikasi Irfan. Ini ya.
tunggu ya, saya tak coba. Ah, ini kasus nyata ini, baru beberapa hari kemarin. Jadi saya kemarin dapat order bikin aplikasi di Polda Jatim. Simple ini ya. Nah, yang terjadi adalah domainnya ter-take down. Saya saya cukup shock ya. Tiba-tiba take down, gitu ya. Kenapa Mas? Ya, aku bilang gitu. Ternyata di salah satu komputernya internal sana, gitu ya, atas nama komputer laptop AMM sekian 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 ini, dia kena malware, ya, kena malware. Jadi menurut dia kena malware, sehingga data breach. Breach dari device ini Pak. Nah ini device terinfeksi malware, malware ngedam ke kredensial yang di-save di browser device itu. Mungkin nanti bisa segera di-deploy MFA multi apa faktor itu ya autentifikatornya biar kalau breach lagi tetap aman gitu ya. Akhirnya udah saya coba bikinkan captcha plus OTP. Nah, akhirnya sudah kembali normal. Itu kasus nyata. Jadi eh, ketika terjadi masalah insiden, respon insidennya harus seperti apa gitu. Itu kalau responnya kecil ya, tapi kalau sampai kebobolan, kena malware, macam-macam, wah repot juga gitu. Intinya intinya harus hati-hati sih. Gitu. Apalagi yang sudah punya banyak klien ya, aduh, iso nangis itu, bener ya iso nangis. Oke, sorry ya pindah-pindah slide jadi supaya ini. Nah, jadi yang kaitannya sama tadi kebobolan macam-macam, intinya adalah informasi pada perangkat didapatkan suatu proses forensik dapat digunakan alat bukti pada alat suatu kasus kejahatan. Nah, data forensik sendiri pada komputer, laptop, ponsel, ini ada surat elektroniknya, dokumennya Word, Excel, maupun apapun bentuknya, gambar, foto, macam-macam, data aktivitas, penggunaan data aktivitas, perangkat, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman sering lihat berita, kalau misalnya dari kejaksaan atau dari KPK sudah datang, dia udah bawa mobil banyak, semuanya sebagai barang bukti. Nah, kemudian dilakukanlah kegiatan forensik gitu. Baca data, tanggal berapa, email, macam-macam. Nah, itulah kegiatannya. Ya, dari situlah ketahuan. Tapi sebetulnya ada fase-fase menurutku yang sebelum kita melakukan harusnya divideokan dulu atau di difoto dulu ya bahwa ini kejadian sebelum dilakukan forensik. Jadi takutnya nanti diedit-edit malah kayak Roy Suryo nanti repot. Nah, kalau kita bicara forensik pada kamera digital macam-macam, kita jadi ingat masalah CCTV di eh, apa kasusnya beberapa banyak kasus ya. Cuma yang sempat rame dulu itu ada kasusnya Jessica ya, yang kopi sianida itu. Kasus Sambo juga rame, Pak. Oh iya, 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 iya. Bener, sampai diulak-walik ya, sampai bingung ngikut ini. Iya. Nah, bahkan rekaman-rekaman ini justru eh, dibikin mundur ya kejadiannya kapan. Terus sebelum kejadian itu berapa hari itu diliatin semuanya sampai benar-benar inilah gitu ya. Wong jenenge maling mesti orang orang ngaku ya. Is maling jarang ngakunya kalau ngaku penjara penuh. Nah, mengapa forensik itu diperlukan? Ya, tujuannya sebetulnya sederhananya adalah untuk mengungkap
kasus ya, kejahatan yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik berbasis teknologi, alat kejahatan dan sebagainya. Nah, sisi lain juga diperlukan untuk kasus kejahatan cyber ya, peretasan, serangan virus, pencurian akun, identitas, pencurian data macam-macam. Mungkin teman-teman sering ya mendapatkan request dari teman-teman yang eh, bukan dari IT gitu, atau mungkin sesama IT, atau mungkin keluarga kita, Mas, bisa balikin akunku nggak? Mas, bisa jebolin Facebooknya ini nggak? Mas, bisa benerin setrikaan nggak? Itu lumrah terjadi. Nah, kalau pencurian motor jelas ya, ada waktunya. Nah, ini yang saya mau sedikit eh, ulas ya. Ini uang, kalau uang ya pasti ada data transaksinya dong. Nah, yang lagi rame sekarang adalah masalah si kripto. Sebetulnya kriptonya aman-aman aja gitu. Tapi yang nggak aman kan exchange-nya. Nah, saya coba buka misalkan, bentar ya, ada yang mana kripto di sini? Nah, ini ada yang namanya Arkam, ARK HAM. Nah, ini bisa untuk salah satu tools untuk men-traction data ya. Kemarin itu saya mau nyari, bentar, datanya, bentar ya. Saya coba sign up ya. Tampilannya udah beda ya. Bentar ya, tunggu ya. Saya mau mencari, kemarin tuh bisa traction market loh. Sebentar ya. Kok jadi begini ya dia? Sebentar. Jadi beda tampilannya. Saya tak buka PPT ku dulu ya. Hmm, saya tak, ini kok beda ya. Tapi saya tak pakai PPT-nya aja nah, yang kemarin. Tampilannya jadi beda. Nah, ini, nah harusnya tampilannya begini. Setelah ada tracernya ya. Jadi misalkan kita mau cari punyanya Indodex gitu ya. Indodex ini lari kemana aja itu ada itunya di menu tracer ini. Kok tadi nggak ada ya? Bentar ya. Kok udah ganti aja ya? Sabar, sabar. Saya tak cari dulu.
Tracer. Di menu mana tracer nih? Info. Ada yang main kripto di sini? Nggak ada, Pak. Nggak punya uang, Pak. Mahal. Mahal ya. Ada yang main meme coin? Kok nggak ada ya? Sorry, sorry. Aku kok nggak nemu ya. Harusnya ada menu tracer. Kok jadi sekarang begini ya? Itu apa, Pak? Open ledger-nya itu apa, Pak? Bukan, Pak. Gimana? Itu yang tadi itu. Yang Nggak, dinamakan. harusnya saya pengennya kayak gini nih. Ada platform. Oh, coba ini ya. Mungkin platform arkamintelligence.com ya. Bentar ya. Platform Arkam. Oh, itu pernah ditransfer kemana aja, bisa ditrace kayak gitu, Pak? Iya, betul. Ini kayak ya, ini yang kita bicara forensik sedikit mengenai di exchange, di exchange, di kripto ya. Misalnya punyanya BlackRock, nggak usah lah, Indodex dulu ya, yang Indonesia. Oke, terus di menu visualizer, lah, eh, alah, malah kayak ini. Ya guys, ya apa ini? Indo, Indodex. Oke, saya mau cari visualnya. Indodex itu punya sekitar segini ya, juta tapi dolar lagi. Nah, Pak, eh, tractionnya itu ada, soalnya kalau yang punyanya Timothy Ronald itu nggak tahu ya, nggak ada ya di sini. Dia nggak di ini. Kok diem aja, Heng, Heng. Suara saya masuk nggak? Oh ini nih. Musik. Lah iki dah. Ini yang exchange ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari satu-satu nih, itu. Misalkan kita forensik data itu pencucian gitu ya, pencucian uang di kripto. Nah, kita cari di sini. Kalau misalnya punya hash, tahu hashnya kan ya, nomor nomor kriptonya itu ya, yang hash panjang itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini Indodex macam-macam. Ini udah ada banyak ini ya. Terus pemilik tokennya ETH itu siapa namanya? Kok lupa saya. ETH, Pavel Durov ya? Kok Pavel Durov? ETH itu siapa pemilik token? Pemilik ETH.
Namanya penciptanya Vitalik Buterin. Nah, ini Vitalik. Mana tadi? Oh, ini. Vitalik atau Kalimasada kalau mau cari. Itu, nah ini nih, individual Vitalik Buterin, pencipta Ethereum ya. Kalau tahu, kalau bisa cari punyanya Timothy Ronald sama Kalimasada boleh di sini. Atau punyanya Indra Kents. Mana ini? Kok nggak muncul-muncul? Ah, ini tak hapus dulu hidup teksnya. Ngeri ya. Ini ke sini, ini punyanya ke sini macam-macam. Ah, jelas ini lama. Lemot nih, dan aku. Ya, tapi intinya gitulah caranya. Nanti bisa dicek. Lemot guys. Balik ke materi sebentar. Oh, udah jam 6 ya. Nanti lagi ya. Kita rehat dulu ya, maghriban dulu. Oke, Pak. eh Seperti biasa 18.20-an. Mas Rudi teman-temannya ya. Oke, siap, Pak. Baik, Pak. Ya, ya. Masuk, masuk. Suaraku masuk enggak ya? Tes, tes. Zumba, Dengar, Oke, Pak. oke. Kelompok 6 udah siap? Masih belum lagi, Pak. Lah kapan? Nggak harus Selasa sebetulnya. Kan aku udah nawarin nih. Mau Iya. weekend. Kemarin saya aja hari libur, Pak, Mas. Hari apa kemarin tuh hari Sabtu, Senin? Senin ya? Senin ya? Iya, Senin kemarin, Pak. Ya, Senin inilah, tanggal merah. inilah seni mengorganisasi tim. Nah, nggak mudah kan? Sangat Bang, Pak, kalau Pak kelompok yang Badung, mengusaha. Pak. Ya, saya kasih waktu lah. Tapi at least kalau misalnya ini Mas Rudi, ini kan saya perhatikan Mas Rudi masuk terus nih. Kalau misalnya enggak, mungkin nanti Mas Rudi maju sendiri enggak apa-apa. Yang lain kita tinggalkan. Oh, siap, Pak. Siap. Ayo Pak Mungkin Rudi. Ini ada Mas Gunawan Tamin juga kan? Hadir, Pak. Iya, nanti berdua kalau memang susah. Ini yang lainnya. Ini kalau izin, Pak, kalau saya lihat yang hadir nih dari kelompok kita ini ada saya, terus Mas Rudi, ada Mas Eko, sama ada Edward Christian. Kayaknya ada nih. Kita ada berempat nih. Oke, yang enggak ada siapa? Berarti Jema. Gemar dan Faisal, Pak. Jema nih katanya mau nikah, tapi kok persiapannya lama bener. Jema sama Faisal ya?
Iya Pak, Faisal sedang meeting Pak tadi Pak. Saya hubungin. Hmm, sampai jam berapa dia ya? Sebentar, mungkin saya telepon dulu Pak. Sebentar ya Pak. Sambil nunggu, saya tak coba nerusin yang tadi ya. Oke. Eh, ini sering terjadi ya, penggelapan uang dan macam-macam. Nah, kenapa kalau teman-teman lihat di negara kita ini, kalau ada persidangan pasti dibutuhkan ahli, dan ahli itu biasanya dari akademisi. Nah, di saat itulah kita mencoba memberikan yang terbaik lah menurut keilmuan kita. Tapi perlu diingat bahwa kita lihat dulu nih case-nya. Kalau kita nggak mampu ya nggak usah diambil gitu. Misalnya eh, someday misalnya ada masalah penggelapan kripto nih, Pak Agung bisa nggak? Saya nggak akan ambil karena kemampuan saya belum nyampe misalkan menemukan, kalau saya nggak bisa menemukan hash-nya gitu ya, ya susah juga. Tapi kalau ketemu hash-nya tadi di tracking dari Arkam tadi ketahuan gitu. Oke, lanjut ya. Eh, ini juga sering terjadi serangan virus. Eh, tapi kalau biasanya kalau forensik hubungannya sama mungkin pencurian, pembunuhan, terus apalagi ya, KDRT atau lain-lain lah gitu. Nah, cuma kalau hubungannya sama forensik yang berhubungan sama dunia kita gitu ya, maka ada aspek lain yang harus kita lakukan. Contohnya misalkan begini, saya punya satu file secure SDLC namanya, sebentar ya. Sebentar, saya tak cari dulu secure SDLC. Mana ya tadi pagi tak buka ya? Oh ini. Sabtu jam 10 ya. 10 pagi ya, pas 10 malam. 10 pagi Pak. Jam 10 pagi ya. Oke lah, sebetulnya saya ada meeting sama Duta Besar Ekuador, tapi belum tahu jamnya jam berapa. Tapi oke Waduh. lah, tapi enggak apa-apa. Nanti saya cobakan, kalau 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 misalnya jadi ya mungkin di atas itu kali ya, jam 11 mungkin, atau biasanya jam 8 sih mulainya. Kita selisih 12 jam sama-sama. Jadi kalau jam 10 pagi di sana 10 malam kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi biasanya agak sedikit-sedikit molor. Tapi oke lah, saya okein dulu ya, note ya. Sabtu besok, Iya Pak. Sabtu ya Pak. jadi tanggal 28 ya. 28 Pak. Oke, pastiin seluruh teman-temanmu oke ya, termasuk Mas Jema tuh, kasihan. Ya, termasuk Jema tadi Pak. Kita sudah ini sih, sudah diskusi. Ya, oke. Ya. Makasih Pak Agung. Ya, ya, ya. Kok si Jema nggak tahu linknya? Kok aneh banget sih. Padahal kita udah beberapa kali kok nggak tahu linknya. Iya.
Oke, nah ini wonge datang. Kowe bar arep rabi kok dadi rodok pekok Mas Jim. Menik. Ngapunten Pak Agung. Oke, tadi di reschedule Sabtu jam 2 jam 10 ya. Semuanya harus oke nih. Jam berapa tadi Pak? Maaf. Jam 10. Baik Pak, jam 10 pagi ya Pak. Kowe wis rabi urung, Bro? Ngenten anyar ya, Pak. Sudah Pak, Sabtu kemarin. Oke, selamat ya, Bro. Selamat menempuh hidup baru Terima kasih Pak. ya, dan selamat Welcome to the jungle, bro. Masih kecapean, Pak. Baru 2 hari. Ya, nikmati dulu sebelum ada kata terserah. Ya, gimana Mbak Mayang? Aduh, berat. Sebelum merasakan Pampers, nah terus Terserah tuh enkripsinya paling susah itu, Pak. Enkripsinya itu berubah-ubah itu. ya oke. Oke, saya coba lanjutkan dulu. eh Ketika forensik itu ditemukan kepada kita, ini contohnya untuk eh, apa namanya checklist ya. Sebuah sistem itu, ini sistem ya. Kalau 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 hardware ada yang namanya, sebentar ya, ini saya coba carikan dulu ya hardware. Oke, UAT di sisi hardware juga ada bro. Ini kemarin sempat ada pekerjaan sedikit. eh Ketika semuanya sudah apa namanya, kita kan bagian, misalnya kita mau mendeliver nih gitu ya, supaya nanti next time kalau ada apa-apa nggak terjadi, atau kita sebagai konsultan mau mencoba mengaudit begitu ya, kita lihat di dokumen UAT-nya dan sebagainya, atau kita sebagai end user menerima pekerjaan itu dari si vendor gitu ya. Nah, sekarang kan yang lagi rame itu kan aplikasi semuanya vendor gitu. Giliran ditinggal vendor mumet deh. Nah, ini saya coba untuk yang hardware nih. Misalnya kita nerima nih, atau saya sebagai vendor, teman-teman sebagai end user. Saya mau UAT dari server yang coba saya sampaikan, yaitu HPE, HP gitu ya. Simplify T325 gitu ya. Nah, ini dokumen yang coba saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa tes begitu ya. Apakah seluruh komponen begitu ya. Ini hampir sama seperti kita biasanya di bank itu ya. Kalau kita daftar di bank itu biasanya ada satu surat yang panjang kecil-kecil dan sebagainya, itu biasanya jarang baca kan ya kita. Tapi ini kalau kita sebagai saya sebagai pemilik pekerjaan harus menyampaikan ini gitu ya. Nah, apa yang dites ya ini tadi ini tesnya beberapa ya. Jadi ada host inventory, file status, macam-macam semuanya dicek. Nah, terus setelah dicek eh, statusnya bagaimana gitu ya. Ada yang mungkin accepted begitu, misalnya host inventory and health status tesnya verify the hardware is reg as permanent requirement dan sebagainya. Hardware is power up and no fault observed gitu ya. Resultnya accept gitu ya. Nah, ini apakah ada conditional accepted, ada rejected atau not applicable. Semuanya ya dites ya. Nah, ini kondisi kalau kita menerima pekerjaan dan sebagainya, kita memberikan ini. Ini juga power policy dan sebagainya ini bisa aja not accepted macam-macam. Nah, kalau di sistem bagaimana persyaratannya misalkan. Ini kita compliance ya terhadap apa namanya peraturan atau mungkin SMKI atau ISO macam-macam, kita melakukan pendekatan ke sana. Contoh misalnya dalam identifikasi kaitannya sama keamanan gitu ya. Core system requirement. Apakah misalkan ya ini data transit macam-macam dan sebagainya.
Nah, tadi saya sempat menyampaikan di eh, sebentar punyanya tadi Mas Irfan ya, sebentar ya. Ketika sudah diketahui ada error macam-macam, eh, ada satu hal yang mereka inginkan gitu ya, compliance ya, bahwa perintah dari eh, misalnya pemilik pekerjaan begitu, bahwa pembuktian bisa mungkin melalui video demonstrasi dulu sebelum domainnya di-up-kan tadi itu ya. Ada beberapa skenario simple yang disiapkan. Oh, misalnya OTP-nya harus valid. Kalau kemudian ada OTP-nya dalam konteks expired, ada OTP-nya salah, ada OTP-nya di-generate lagi untuk cek apakah masih valid dengan OTP yang lama. OTP diinputkan huruf atau simbol macam-macam, angka-angka dan sebagainya. Gitu Pak, gitu. Kalau sudah ada demonya, nanti domainnya di-up-kan misalnya begitu. Nah ini sama halnya begitu. Eh, nah ini persyarat. Jadi kalau mungkin teman-teman eh, contoh misalkan eh, mau mengimplementasikan private cloud misalnya, yaitu semuanya checklistnya dibuat. Apakah ini sudah sesuai? Ya, 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 semua harapannya iya. Kalau enggak ya, ya berarti enggak gitu. Ini ada beberapa kemarin yang saya coba apa namanya UAT-nya ya, coba ya sebentar ya. UAT, nah ini. Nah, ini saya pernah bikin ini aplikasi payment gateway dulu sebelum ada macam-macam ya. Sekarang kan ada Sendit, ada Midrange, ada macam-macam. Mana ya tadi? Oke. Dulu melakukan PPOB dengan PT Pos, gitu ya. PT Pos punya hukum di layanan agregator gitu ya. Nah, apakah oke misalkan dari sisi aspek misalkan klik go to register tampil pesan registrasi berhasil, tapi terdapat beberapa user ketika registrasi gagal, tetapi pada saat melakukan login berhasil misalnya begitu. Nah, ini not okay. Sampaikan aja kalau not okay. Nah, kembali ke masalah yang permasalahan kita tadi bahwa mana ya tadi PowerPoint-nya. Kok ke sini? Kayaknya salah deh. Mana ya? Oh, ini ya. Tadi, oh salah. Tadi di sini ya. Nah ini. Nah, kembali ke masalah serangan virus ini tadi. Kalau kita mau mencari sumber serangan virus, begitu ya. Pastikan kita lihat nih kapan kejadiannya, gitu kan. Misalnya, pasti kan efeknya mungkin datanya down atau apa gitu ya, tanggal berapa, jam berapa, eh, kita cari lognya, terus kemudian apa lagi ya, melalui device yang mana dan lain-lain dan seterusnya ya. Ini banyak aspeknya. Nah, kalau serangan itu terjadi misalkan seperti tadi, sangat mungkin bahwa kalau misalnya kasus BSI kemarin misalnya, mungkin kalau dalam satu segmen ataupun mungkin lupa atau mungkin buka email awareness-nya lupa atau misalkan satu segmen dengan daerah misalkan daerah misalnya daerah Bengkulu misalkan. Nah, ternyata kantor cabang Bengkulu melakukan eh, broadcast yang terjadi di malware sampai kena di pusat dan sebagainya. Ini kan cukup berbahaya juga ya. Ini cukup harus hati-hati dan sebagainya terkait dengan forensik di aspek virus macam-macam. Nah, mungkin ini informasi media dan seterusnya. Biasanya kita sering melihat bahwa kejadian-kejadian ini bisa dilihat di CCTV dan seterusnya. Nah, ini pencurian motor. Nah, ini pelaku ditangkap berdasarkan rekaman CCTV. Toko kecantikan di Serang, Serang apa Serang? Nah, bedanya gimana ya?
serangnya perang sama serang sama tulisannya. Kasir toko kecantikan diserang, gelapkan uang ditangkap polisi. Nah, ini kan pasti entah apapun bentuknya pasti yang jelas pemiliknya atau mungkin dan sebagainya merasa loh kok harusnya pemasukan biasanya. Kota Serang ini Pak. Hah? Kota Serang nih beritanya kalau nggak salah kemarin. Ya, macam-macam ya. Hmm. Nah, terus ini Polres Sleman apa orderan fiktif, gelapan uang karyawan perusahaan diringkus polisi, macam-macam lah banyak. Nah, ini eh, mungkin ya mungkin dengan kepolisian mungkin mereka punya tim cyber sendiri ya, tapi kadang-kadang butuh orang-orang yang mungkin kemarin dibutuhkan misalnya kayak Provono atau Pak Gildas atau mungkin Joshua Sinambela atau mungkin Mas Rio atau yang lain-lain itu pasti punya expertise sendiri-sendiri gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau sudah expertise di satu titik terus geluti bila perlu sampai sertifikasi. Kita di sosial media itu bukan mau pamer ya, tapi branding sebetulnya gitu. Jadi menurut Profono saya nggak pamer, saya mau branding gitu. Eh, Terlepas dari masalah nama saya yang sudah besar, ini juga untuk kebaikan ITTS katanya begitu. Seterusnya dan seterusnya. Ini eh, DPO, pokoknya rata-rata uang ya. Kalau uang transaksi di anu mudah, tapi kalau kemudian dijadikan kripto, ya ini yang repot macam-macam ya. Komputer kena virus satu sekolah di Semarang UNBK ulang. Waduh. Dan seterusnya lah. Ini bisa dicek di beberapa media. Kalau kemarin itu di DKI ya terakhir isunya begitu. Apa yang harus dilakukan? Ya ini beberapa hal ya. Kalau sudah kena dan sebagainya. Tapi eh, biasanya kalau sudah forensik pasti datanya akan diambil. Gitu ya. Potensi pekerjaan di beberapa lembaga pemerintahan pasti perlu. Perusahaan teknologi informasi dan sebagainya, industri finansial, perusahaan umum, dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin kesempatan buat teman-teman yang ada di daerah, misalkan di tempatnya Mas Jimal, ya, Wonosari ya, Mas. Mas Jimal di mana nih? Wonosari apa Wonogiri? Saya lupa. Wonogiri itu, Pak. Nah, Wonogiri kira-kira nek ono sesuatu hal cyber jaluk tulungin nanti. Wah, Ada Pak, ini. Padang, Pak, nggak Hmm. ngerti bahasa Jawa, Pak. Oh, sorry. Kalau di Wonogiri daerah yang mungkin agak menjorok ke Gunung Kidul begitu ya. Eh, atau di daerah lah gitu yang mungkin bukan Jawa lah mungkin di daerah yang mungkin secara keilmuan kurang istilahnya begitu. Nah, kira-kira minta tolongnya gimana tuh kalau misalnya down begitu atau mungkin ada pencurian, peretasan macam-macam. Kalau nggak ada keilmuan ya susah juga gitu ya. Apalagi mungkin di area kesehatan ini cukup miris juga nih gitu. Kesehatan kita ini lagi rame ya. Beberapa dokter demo sampai marah-marah, spesialis lama bayar. Ya itulah yang terjadi di kita ya. Yang lain udah di negara maju sudah seperti itu. Kita di negara berkembang, berkembangnya masalah ijazah gitu ya. Kalah karo Malaysia Singapura ya, Pak. Nah iya itu. Eh, Satu hal yang saya tekankan ke teman-teman bahwa kita memang eh, apa ya pengennya sih pengen bisa semua gitu. Tapi suatu saat pasti akan memilih positioningnya masing-masing. Ada yang memang positioningnya akan mengambil di area cloud, ada yang ngambil ke data center, ada yang ke UI UX, ada yang ke back end, ada yang ke crypto, ada yang apa eh, pentester gitu ya, macam-macam lah. Semuanya sudah punya nantinya akan mengkerucut ke sana. Tapi yang jelas teman-teman harus punya passion dari sekarang ya. Apalagi tadi mungkin teman-teman yang kerja di ISP juga ada gitu. Pasti ya networking begitu.
tadi Mas Sopo ya, Mas Rido ya, Rido Udin di ISP ya Mas. ISP mana Mas? Berapa di cyber, Pak? Di cyber, Iya. daerah mana itu? Tinggian ya? Mampang. Mampang, Pak, gedung cyber. Oh, Oh, gedung gedung cyber. cyber. Ya, 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 ya. Gedung cyber. Ya. Nah, kira-kira kalau dikasih suruh coding gitu masih mampu, Mas? Insya Allah, Pak. Saya masih mau atau Ya. pertanyaannya masih mau atau enggak harusnya sih Pak. Oh, gitu ya. Ya, karena beberapa kalau sudah mahir di bidang network engineer ataupun sistem administrator, meskipun mungkin codingnya berbau base ya, bahasa Linux dan macam-macam, ya mungkin di area-area itu gitu. Tapi at least kalau misalnya sudah kita bicara aplikasi-aplikasi yang tertentu, misalnya di area machine learning atau mungkin di sistem yang mungkin rumah sakit dan lain-lain, kayaknya udah mulai bukannya menyerah ya gitu, tapi mungkin karena ada waktu yang harus tersita dan macam-macam gitu, kayaknya nanti akan suatu saat ya, ya network engineer itulah yang akan menjadi bidangmu gitu. Nah, kalau saya pernah kerja, pengalaman saya dulu di awal-awal saya di network sebetulnya gitu. Saya dulu kerja di ISP, gitu. Di ISP-nya dulu di Jogja gitu ya. Sambil kuliah S1 memang dulu. Terus habis itu saya pindah ke namanya Gama Tekno. Gama Tekno itu anak anak perusahaannya punyanya UGM. Dia bergerak di bidang sistem informasi begitu ya, software house begitu. Tapi saya di network engineer-nya begitu. Nah, jadi ngurusin eh, apa namanya di kampus UGM dan mungkin klien-kliennya dan sebagainya. Nah, dari keseharian itu ya saya mengerti pada akhirnya codingannya seperti apa dan sebagainya. Kalau ada error, kalau misalnya software engineer-nya lagi nggak bisa ya sedikit-sedikit oke lah gitu. Eh, Sampai akhirnya mungkin ya simple-simple ya sistem yang mungkin bisa saya kerjakan gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu. Nah, pada akhirnya semakin ke sini semakin unik ya. Yang walaupun secara keilmuan masih kalaupun diasah ya oke lah gitu. Tapi semakin ke sini kok yang dipegang malah PowerPoint, Excel, Word gitu-gitu. Walaupun kadang-kadang masih berurusan sama Python gitu ya untuk riset macam-macam ya gitu. Gimana kalau pandangan Mas Ridhoudin? Di sana gimana? Ya, sama, Pak. Awalnya fokusnya ke network, jaringan gitu. Terus menambah ke server-server DNS, website gitu. Hmm. Ya, sekarang ya sama ke Word, Excel, PowerPoint, jadinya gitu, Pak. Ini sekarang Iya. lagi belajar security, governance. Oh gitu di sana. Ya, Apa yang mau dibuat di sana? Apakah aspek resiko atau semua kategori? baru keamanan informasi sih, Pak. Keamanan Oh, aset framework apa yang dipakai dalam asetnya itu? 27001. Salah dong. 27701. Ya, 27001. Ah. Oke. Ada memang 27701 2000 berapa? 2021 kalau nggak salah, Pak. Oh, udah 21 ya, bukan 19 ya. Bukan. Oke. Nah, itu cukup menarik tuh. Jadi nanti di 27701 domainnya apa saja dalam aset itu di breakdown Mas, itu di download aja PDF-nya. eh, Nanti Mas simpelnya kalau mau ya dibaca, cari domainnya apa saja, di dalam domain itu ada atribut apa saja, kemudian nanti
kita cari pertanyaan atau checklist yang harus disediakan dalam sistem aset itu, kemudian dianalisa jadilah satu SOP ya begitu. Workflow-nya harus seperti apa gitu. Input proses output-nya harus seperti apa. Nah, jadi nanti tingkat maturity-nya kan kelihatan loh. Gitu. Gimana di gedung cyber tingkat keamanan asetnya seperti apa dan sebagainya. Iya, Pak. Bener toh? Apa aku salah? Tier 3 itu Pak, kalau nggak Gimana? salah. Itu data centernya deh. Kalau Pak, ISP ya. Ya, sekui lah kok men. Ini kan pendekatannya compliance-nya mau ke arah sana. Tapi oke lah, baru asetnya dulu ya serah apa gitu. Nanti terkait dengan apa namanya di dalamnya dan sebagainya lah. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi saya coba untuk sedikit rewind lagi tadi yang mungkin belum sempat. Jangan lupa juga absennya ya. Intinya di security governance ini itu saya sampaikan tadi ada mana ya tadi? Oh, nggak ada ya. Mana tadi? Oh, udah sampai atas aja. Ini kalau pengelolaan dalam aset dan sebagainya ini Mas, nanti saya coba. Ini kalau di aset, seingat saya 27701. Bentar ya, kita cari ya. ISO 27. Nah, ini. Saya ternyata pernah pernah nyari nih. Lah, ternyata saya pernah nyari Mas. Nanti bisa dicek eh, beberapa clause ya. ISO ini bisa dicek. Kayaknya ada PIE 6551 berapa gitu, Mas. Saya lupa ya, lupa-lupa ingat. Nah, ini ada aset inventory macam-macam. Ini yang 65 ada klasifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ISO-nya. Pentingnya sebuah perusahaan atau organisasi memiliki sistem keamanan yang bernama ISO 27701. Ini untuk aset ya. Keamanan dua kan kemarin sempat saya sampaikan 27.000 series ya. Seriesnya itu banyak. 27.000 series. Seriesnya tuh banyak banget tuh. 001, 002, seterusnya. Ada yang 2024 loh, Mas. 27701-nya itu. Harus yang terbaru. Sekalian, mumpung. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Untuk kelompok 6, sampai ketemu hari Sabtu jam 10.